Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah atau masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir di sebelah saya adalah Citra Anggun. Apa kabar, Cit? Baik. Waktu itu kamu terakhir pulang dari sini, nggak ada yang ngikutin dan baik-baik aja, Kon? Di rumah nggak ada yang aneh? Enggak, tapi memang di rumah saya banyak kejadian yang aneh. Ada yang baru lagi? Ada yang baru lagi. Seperti apa ceritanya? Iya, jadi ini baru banget sekitar 2 minggu yang lalu. Aku setiap weekend itu kan nginep di rumah mertua di Kemang. Terus dapat cerita baru lagi. Jadi anaknya bibi aku yang udah ikut aku lama itu main ke rumah, terus dia bilang dia ngeliat tuyul. Oke, terus aku bilang, tuyul kan ini baru ya, karena biasanya kan di rumah aku itu adanya hantu perempuan dan hantu nenek-nenek sama katanya pocong deket yang listrik. Hantu apa tuyul? Terus aku bilang lucu dong kalau tuyul nggak nakutin. Lucu? Aku pikir gitu karena kan mindsetnya itu kan kecil botak gitu kan. Ternyata katanya serem banget, dia matanya hitam, terus bertaring katanya tuyul itu. Dan aku bilang ada berapa? Ada ke tempat cuci bu, lari-lari. Saya emang ada berapa? Ada sekitar 10 rame banget. Kok banyak amat? Rame banget, terus aku bilang, itu kapan kejadiannya? Iya malam-malam dia ngeliat, pokoknya lari-lari gitu. Pertama kayak anak kecil lewat-lewat dapur langsung tempat cuci baju kan. Terus bibi aku memang katanya bisa melihat kan. Dia bilang, terus Bi itu dia ngapain? Kok ternyata ada tuyul? Aku langsung nanya gitu kan. Iya bu, karena rumah sebelah lagi dibangun. Katanya biasanya mereka di sana, gitu? Katanya ngungsi. Baru tahu juga katanya. Maksudnya, jadi sementara dia transit nanti juga nggak apa-apa kok, dia nggak. Mereka terganggu jadi pindah ke rumah kamu? Iya. Itu kamu di rumah banyak makhluk-makhluk gaib itu nggak merasa terganggu ya? Aku sih nggak terganggu dalam artian nggak pernah diliatin. Cuman kalau rasa itu ada ya, karena kan pulang syuting pagi subuh-subuh gitu, ada rasa kayak diliatin. Cuman nggak pernah ditampakin wujud enggak. Cuman yang mengganggu itu ya orang-orang di rumah aku yang bekerja di rumah aku itu yang selalu diganggu. Tapi dan anak-anak. Kamu tapi nggak masalah soal itu ya? Maksudnya ya udahlah ya, dihadapin aja. Aku percaya sih, maksudnya semasa dia nggak mengganggu, yang tidak merugikan aku, maksudnya percaya kan punya dunia alam masing-masing. Saling menghargai jadinya. Saling ya. ini aja, jadi aku juga assalamualaikum, jangan ganggu. Oke, gitu mudah-mudahan malam hari ini juga nggak ada yang mengganggu ya. Jangan dong. Sini, kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku sering dihantui korban tabrak lari. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Anton. Selamat malam Mas Anton. Ya, selamat malam Mas. Boleh kami tahu pekerjaan Mas Anton? Saya seorang karyawan swasta. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Jadi gini Mas, saya ada tragedi di 2011 itu. Saya itu nabrak Mas. Saya lagi pulang kantor, saya ada nabrak seorang perempuan dan anaknya, saya ngeblank banget. Itu malam-malam? Iya. Saya pulang kantor, lagi habis setelah lembur. Saya sekitar jam 11-an, akhirnya saya pulang dan waktu dia nyebrang saya nggak ngeblank dan saya meninggal. Ya. Oke, gimana kronologinya? Karena sebenarnya saya nggak tahu dia meninggal atau enggak ya, tapi setelah kejadian itu karena saya langsung kabur Mas. Saya langsung kabur, kebetulan jalanan juga sepi, jadi saya ketika menabrak mereka langsung saya kabur aja. Terus setelah kejadian itu kayak 1 minggu kemudian saya kayak merasa kok saya digangguin gitu Mas sama sosok perempuan gitu Mas. Jadi kayak setiap saya pulang kerja di rumah saya tuh ada aja barang-barang yang pindah tempat.
Astagfirullahaladzim. Mbak, Mbak. Nggak ada orang. Kabur. Astagfirullahaladzim, Anton. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kamu nabrak anak saya. Saya nggak sengaja, Tante. Bagaimana bisa nggak sengaja? Nyawa anak saya sampai melayang. Saya nggak sengaja, Kamu Tante. bisa kembalikan nyawa anak saya. Mas, saya nggak sengaja, Mas. Mas Santo, kami telah menerima laporan. Mas, saya nggak sengaja, Pak. Anda kami tangkap. Saya nggak sengaja, Pak. Kita selesaikan di kantor aja, Bu. Astagfirullahaladzim. 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 Ampun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ampun. Itu yang terparah tuh sempat foto keluarga saya sampai tiba-tiba hancur gitu mas. Saya nggak ngerti ya, kayak foto keluarga ditaruh di meja dan kayak retak gitu. Saya nggak ngerti kenapa nggak berubah tempat tapi hancur. Terus kalau saya mandi juga saya kok berasa kayak ada yang di belakang saya, kayak ada yang selalu nungguin saya gitu. Sebelum kejadian tabrakan, nggak pernah ada kejadian Nggak seperti ini? nggak pernah ada kayak gitu. Dan Anda yakin ada kaitannya? Iya pasti ada kaitannya karena ya karena saya salah juga sih mas waktu itu. Akhirnya setelah beberapa lama seperti itu saya cukup merasa bingung ya kan, bingung juga harus gimana. Saya sempat akhirnya menyerahkan diri saya menceritakan kepada pihak berwajib dan saya sudah baru saja keluar. Saya ditahan selama 5 tahun untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Tapi tetap aja gangguan itu tuh kayak nggak hilang-hilang gitu loh. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Akhirnya beberapa waktu lalu saya akhirnya ke orang pintar mas. Karena saya merasa sangat depresi dan saya takut. Terparahnya itu saya pernah kayak setelah saya mau tidur tiba-tiba di bawah bantal saya tuh banyak rambut-rambut gitu mas. Rambut wanita panjang gitu mas. Oke, baik. Saya mau coba minta tolong Mas Roy juga buat bantu sebenarnya karena saya udah kerjaan saya juga jadi berantakan. Saya bingung banget mas ngomong gimana lagi. Jadi tujuannya malam hari ini supaya bisa terlepas dari gangguan-gangguan itu. Oke, kami akan ajak Mas Anton untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Anton, tinggal di rumah bernomor 12, terlahir tanggal 8 Januari 1983. Sosok yang tangkas dan penuh semangat, namun dia selalu ingin menang sendiri dan cenderung keras kepala. Saya melihat sosok perempuan berwajah pucat yang meminta pertanggungjawabannya. Dia menginginkan nyawa Anton untuk menggantikannya. Saya merasakan depresi dalam jiwa Anton. Jiwanya tergoncang oleh perbuatannya sendiri. Saya melihat Anton, saya juga mendengar kata mati, 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 mati. Mati dan kematian. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Tapi saya tidak mau duduk. Kenapa, Roy? Karena saya ngerasa partisipan saya membawa seseorang
teman yang tidak terlihat ya. Ah, teman. Anton terlahir tanggal 8 bulan 1 1983 dengan nomor rumah 12. Anton pernah melakukan tabrak lari dan setelah kejadian itu sering dihantui oleh sosok wanita dan bahkan sering memindahkan barang lalu tiba-tiba ada rambut di bawah bantal. Sudah dipertanggungjawabkan secara hukum dan sekarang mau melepaskan dari gangguan itu makanya datang ke menembus mata batin. Apa yang kamu Pantesan rasain? ya, Roy? setelah dia tabrak lari tersebut arwahnya jadi arwah gentayangan. Tetapi ketika saya berada di sini arwahnya pergi. Oke, jadi kita bersihin. Dia pergi dari situ sekarang. Jadi bentuknya ada tadi saya ngeliat ada Ada seorang perempuan. Dia selalu ngikut mas. Saya berasa dia selalu nempel kayaknya. selalu nempel. Iya. Perempuan. Kamu ngerasain ada hawa yang berbeda nggak Iya, dengan dia? aku merinding banget. Iya kan? Itu kalau merinding gitu biasanya karena ada sosok gaib yang mendekat begitu ya? Betul. Kayak warning system gitu loh. Jadi kalau ada makhluk halus yang deketin kita ngerasa kayak ngerinding. Kok jadi udaranya jadi panas dan kok jadi nggak enak ya perasaan gue. Itu satu tanda adanya kemunculan makhluk halus. Saya berharap kamu nggak kemasukan ya. Jangan dong. Soalnya saya lihat mata kamu juga terlalu lemah untuk Rasuki? Iya, terlalu gampang untuk masuk ya. Karena kosongnya jadi itu di jaringan matanya. Namun sebelum itu kita akan membahas Anton terlebih dahulu ya. Fokus ya Citra. Tadi begitu kamu kayak tutup buku dan ada keluar di atas itu seperti ada sosok apa ya? Kayak ada badannya, kakinya, dan tangannya terus hilang, terbang tinggi ke atas. Iya. Itu arwah yang mengikuti dia terus. Iya, betul. Hancur banget mukanya. Kenapa sih kamu waktu itu sampai kayak gini? Gak sadar? Apa emang sengaja? Nggak sengaja mas, nggak sengaja. Jadi saya benar-benar kayak ngeblank banget, habis lembur capek. Dan waktu saya tabrak begitu, ya saya panik. Saya langsung kabur ninggalin. Waktu itu sepi jalanan. Iya, waktu itu sepi. Boleh tau nggak di Jakarta? Waktu itu lokasinya di mana? Waktu itu di sekitaran jalan panjang di Permata Hijau situ tuh mas. Oh, oke, saya tahu. Jalan panjang, Iya, jalan oke. panjang. Ya, saya Di Jakarta ya? iya malam-malam jam 11 udah agak sepi. Saya lumayan kenceng dan sempat ngeblank, nggak tahu ada yang nyebrang. Itu ibu-ibu bawa anak? Nggak ibu-ibu banget sih. Sebenarnya nggak ibu-ibu banget. Dia bawa anak kecil. Kenapa? Ambil Nggak tahu aku kenapa ya. Kenapa, Cit? Nggak tahu. Kenapa, Citra? Tiba-tiba nggak tahu. Roy? Udah. Cit? Citra. Kamu harus fokus. Lagi fokus. Fokus, Roy. Kamu bantuin tangan dia deh, fokus. Jangan sampai dingin banget. Kamu dingin banget loh. Dingin banget. Mati. Minta minum dong. Kamu fokus. Aduh Citra. Kamu dingin banget loh. Ambil nafas dulu. Pelan. Ambil nafas dalam-dalam. Minum, tenangin dulu. Fokus, kamu jangan sampai lepas dari sini. Dia akan masuk. Dia frekuensinya seperti yang saya bilang loh. Gampang kayak lubang. Enggak, aku nggak bisa gerak tangan aku sumpah. Saya minta air bunga dan kembang. Kamu merasa sesuatu ya?
kita. Saya mencoba menggambar apa yang dilihat. Dia coba untuk masuk ke Citra ini. Takutnya kayaknya dia pengen dia marah dan pengen masuk. Dan satu lagi saya melihat di sini sosoknya nggak mau digambar. Jangan boleh gambar. Jangan sampai ketol gini ya. Tolong jagain. Kamu ada rasa penyesalan nggak? Nyesel banget. Nyesel ya mama. Orang tua kamu tahu nggak tentang ini? Enggak. Aduh, kamu boleh nggak buat pengakuan nanti pada akhirnya? Ambil nafas dulu, nafas dulu, fokus dulu. Baik, jagain dia Boy, supaya ada di sini. Maksud saya di sini soulnya. Citra jangan mikir ke mana-mana, jangan ngeblank, jangan terlalu kebawa sama ceritanya Anton. Kamu fokus di sini aja, jangan sampai kosong. Waktu itu pas nabrak perutnya terburai ya. Itu dia Mas Roy, karena saya panik banget dia jebret. Itu lumayan kenceng saya bawa 100 dan saya nggak sempat pas saya ngeliat belakang juga Langsung saya jalan. saya langsung kabur. Oke, ini yang kamu gambar perempuan ini kayak lagi sedih, nangis gitu. Karena Citra kayak sedih banget sampai dia nangis loh. Saya sering berasa ngeliat dia. Sering lihat ini. Iya. Iya, saya ngelihat aduh Citra. Oh. Kamu bahaya banget loh. Kamu beneran nggak boleh. Harus di sini. Mas Anton, saya tahu perbuatan kamu memang keji dan menyeramkan. Tapi saya nggak sengaja Mas Roy. Kita akan buat lingkaran buat Citra. Ini anginnya di sini dingin loh. Beneran di sini dingin. Tuh, ini beda loh, Roy. Ini beneran dingin di sini. Kenapa kamu? Oh my God. Lihat. Makhluk halusnya hadir loh di sini. Arwah gentayangan akibat ulah kamu loh. Muncul semuanya di sini. Kamu harus minta maaf jalan satu-satunya. Nabraknya kenceng banget lagi. Kenceng banget. Kenceng banget kan, gitu kan. Ya, saya udah sempat ke orang pintar sebenarnya Roy. Terus udah gitu? Buat ngilangin sosok dia sebenarnya. Terus apa katanya? Saya kayak dikasih sesajen buat ritual untuk ngilangin dia, tapi kayak masih ganggu gitu loh. Saya nggak ngerti Sajen. gimana lagi. Makin dikasih sajian, makin hidup lah makhluk itu. Dia bilang buat nangkal dia untuk pergi Roy. Cit, kamu minum aja. Iya, saya khawatir. Nggak bisa minum. Dingin ya? Kamu butuh apa? Nggak apa-apa. Blanket or something like that? Selimut, Cover? kain. Enggak, bukan dingin apa ya? Iya, karena di sini dingin banget, Roy. Iya, di sini emang dingin sih. Ada Takutnya dia pengen balas dendam nggak? Iya, di sini dingin banget sih. Dia jadi korbannya malahan. Seharusnya kan dia menemani kita kan ya. Tapi di sini dia malah jadi medium. Kita harus bantuin dia jangan sampai dia kemasukan atau kedinginan kayak gitu. Ada nggak cover untuk blanket, you know? kain. Selimut. Cover it. Ini lilin ini bisa menjaga dia supaya nggak dirasukin, nggak, Roy? Betul. Saya justru buat lilin ini supaya darah dia tuh anget. Oh my God. Hai. Citra, kamu harus di sini loh. Ininya. Gak boleh ada di. Ketika dia bercerita, kamu gak boleh berada di lokasi.
gitu ya. Jangan Oh. ikut masuk ke sana Oh, iya, ceritanya iya, ya. Saya ketika kamu bercerita hanya sekedar mendengar tapi nggak mau mikirin. Karena ketika udah masuk ke situ dan kamu seorang perempuan, masuk frekuensinya sama zrr, langsung kayak Bawa exorcism. langsung ketarik. Ya eksorsis gitu loh. Kayak gitu loh. Jadi sebenarnya jangan di ini pas jalan panjang, oh jalan panjang terus langsung masuk situ. Jangan dibayangin gambarannya. Tapi susah juga sih memang bayi ini kayak ngomong doang gampang. Ini punya siapa? Dia punya Citra. Bukan. Oh, pakai dulu. Oh, pakai dulu. Kok dingin banget ya? Anton, Ya. di sini di meja bundar kejujuran. Apa yang harus kamu akuin selain tabrak lari? Ya sebenarnya itu, Roy. Saya udah ke orang pintar buat tangkal dia dan saya memang ada dikasih ritual-ritual gitu untuk sebenarnya untuk bikin dia pergi karena saya nggak ngerti lagi ya Roy, karena saya udah mempertanggungjawabkan perbuatan saya ke pihak yang berwajib tapi kok dia masih harus gangguin saya dan keluarga saya gitu loh. Ke pihak berwajib itu sempat ada masa tahanan Ya sempat saya Sudah 5 sempat tahun ditahan 5 tahun. penjara. 5 tahun penjara. Ya. Saya 5 tahun penjara dan di dalam penjara tersebut juga Sering dihantui. iya, jadi saya bingung, saya kayak kok begini nih. Padahal dalam hati saya bukannya sengaja sebenarnya, tapi kok dia masih ada. Saya pun juga boleh jujur, saya orangnya benar-benar kayak ngerasa bersalah banget sebenarnya. Kenapa saya nggak balik? Kenapa saya nggak Iya, bingung sebenarnya jadinya saya. sudah bertanggung jawab, udah mempertanggung Udah, jawab iya, kesalahannya sih. Udah secara mengaku hukum, tapi saya udah di penjara juga. Iya, kenapa? Tapi masih ke pengaruh dalam makhluk halus ini. Iya. Dia hanya minta nyawanya si Anton sih. dia mau Anton mati juga. Iya, dia mau minta Anton untuk meninggal juga dengan cara yang tragis. Mungkin dia tidak akan datang untuk mencekek. Cekek tidak. Tapi Anton dibuat pikirannya kalut, ambil pisau. Bunuh diri. Ya, kedua adalah ketika dia kalut, kemudian ada pisau, mungkin dia akan cerp ke temennya dan cerp juga. Dan semua ini hantu, makhluk halus dan Pengaruhi itu pikirannya ya. semuanya masuk ke jaringan otak sih, jaringan pikiran, zrrr, vibrasinya. Hantu tidak akan muncul langsung untuk giniin kamu. Dia tuh akan minjem badannya seseorang untuk ini kamu bisa sampai Bisa jadi dapetin kayak apa yang dia mau. iya. Anton, kamu harus jawab jujur sama saya. Saya mencium bau alkohol di diri kamu. Betul? Ya. Waktu itu Sekarang juga. Bye. sampai sekarang. Nah, di sini ketika alkohol udah masuk dan dia udah kehilangan akal, biasanya langsung masuk ke dalam pikiran dan halusinasi. Bisa saja dia kayak loncat dari ketinggian atau dia nggak lihat siapa-siapa di sana, ternyata ada mobil. Kau pernah kepikiran untuk bunuh diri nggak? Karena waktu di penjara itu saya sangat depresi. Karena udah saya di penjara nggak bisa ngapa-ngapain juga, sering kayak masih digangguin tiap malam, kayak tidur saya nggak nyenyak, mimpi buruk terus hadir. Selalu nginget kejadian itu selama bertahun-tahun. Saya sampai udah nggak ngerti lagi nih harus kayak gimana lagi sama hidup saya. Pernah berpikir untuk bunuh diri? Ya, saya pernah kayak, makanya setelah saya keluar juga saya tiap hari minum, maksudnya biar Lupa. iya sebenarnya untuk sebagai pengalihan. Bukannya lupa, justru tambah itu bahaya. Karena ketika manusia lagi nggak sadar, apalagi lagi mabok, mereka tuh bisa melakukan apa aja
Iya. Pikirannya gampang Pikirannya dipengaruhi sama gampang makhluk dipengaruhi. ini. Terus yang paling ngeri gini, lagi mabok, terus ininya masuk nih ke jaringan pikiran dia. Dia itu nggak lihat kanan kiri kalau mobilnya rame. Kemudian dia jalan dan bang, dan kena bus atau kontainer. Dia minta hal yang serupa. Anton itu kematiannya tragis. At least dia bisa tenang ketika Anton udah nggak ada. Nah, saya nggak mau ini terjadi berlarut-larut. Anton harus selesai ini sendiri. Kamu bisa melakukan ritual itu nggak, Anton, untuk mengusir, konon kabarnya ini untuk mengusir sang makhluk halus? Biasa melakukannya dengan apa, bantuan apa? Saya sebenarnya biasa ngelakuin ritual ini memang yang dikasih orang pintar saya, dan mungkin selama kayak 1 hari saya bisa lebih tenang sebenarnya. Tapi setelah itu dia akan Balik hadir lagi? lagi, akan hadir lagi. Jadi Oke. jadi saya benar-benar harus kayak ritual terus gitu. Ya, berarti coba dia boleh melakukan ritual itu di sini. Boleh, ya? silakan. Biar coba dia datang dan mudah-mudahan pergi nggak balik lagi. Aku minta minum. Aku nggak enak badan tiba-tiba. Tangan aku juga dingin. Kamu udah mendingan, udah lebih baik. Nah, tapi lemas. Kalau udah rasa panas, dicopot aja nggak apa-apa. Ini gemeteran sampai gigi aku. Udah nggak dingin? Nah, ini Itu apa? rambut yang saya temuin di Bawah bantal? Ya, bawah bantal saya. Oke. Terus? Boleh saya mulai ritual? Boleh. Silakan. Itu dibuka aja rambutnya. Biar Roy juga melihat, biar tahu rambut siapa sebenarnya. Ini kita akan blur kan? Ada fotonya. Ada rambut yang dia temuin di bawah bantal. Aduh. Oke. Saya sebenarnya Taruh di atas kainnya aja. agak Iya, ngeri. tuh. Ini justru ritual yang konon kabarnya untuk menjauhkan dari makhluk ini, tapi malah datang sering ya. datang. Malah sering datang ya. Oh, malah bukan ngusir ya? Bukan ngusir, malah datang setiap malam. Bisa gitu ya. Tanya deh, jam 2 malam, jam 3 kamu nggak bisa tidur kan? Iya, saya selalu memang jam-jam segitu. Tuh gemeteran tangannya, tremor. Karena dihantui dan digentayangin di alam pikiran, gimana mau bisa tidur? Setiap mau tidur kayak Ya, saya sering kayak gitu, Mas Roy. Sering mengalami itu. Iya. Dan itu nggak berhenti sampai benar-benar Anton juga meninggal. Tapi saya ngelihat Anton tuh sempet celaka loh. Saya lihat dari ada tanda-tanda di tubuhnya sedikit. Apakah benar? Ya, saya pernah jatuh sih waktu itu, sempat parah juga. Oh, Waktu itu lagi mengendarai motor. Jatuh dari motor. Iya, nggak ada apa-apa, tiba-tiba buk. Karena saya kan memang kerja suka pulang malam sebenarnya kan. Saya seperti itu. Saya lanjut dulu ya. Itu air apa mawar? Air mawar. Kalau dibilang dimanggil, bakal manggil lagi. Ini sebenarnya katanya mau ngusir, tapi justru malah manggil datang. Kalau datang mudah-mudahan bisa diusir baik-baik. Bye. Bye. Matanya putih semua dong, bye. Oh my god. Kok
Lo kok malah kerasukan? Gila, matanya putih Masuk semua, dalam Boy. sini. Oh my God. Saya minta cermin. Dia putih semua. Dia putih semua matanya. loh matanya. Berarti setiap ritual dia begini atau? Saya lindungin kamu, Cid. Kayaknya Kamu dia kayak coba bakal... panggil soalnya. Gila, matanya putih semua. Kamu bisa nangkep gak? Ini sosok itu yang kamu gambarin ini masuk. Iya. Ya. Saya mau Anton. Matanya Saya Bayu. mau Anton. Bilangin dia. Saya mau Anton. Saya mau Anton. Anton, jangan ganggu bintang tamu saya. Saya ada di sini. Jangan ganggu partner saya. Roy, Oh my God. bilang sama dia, Roy. Bilang sama dia. Bilang sama Anton. Dia harus menyelesaikan urusannya dengan keluarga saya. Tolong, Roy. Oke. Anton, Nih, siapapun kamu yang ada di badan orang ini, kamu bisa ikut. ini wujud kamu asli. Kamu lihat tuh, wujud asli kamu kayak gitu. Di kaca, cepat! Oh my God. Kaca, Roy. Tisu. Dia pergi, Roy. Belum. Saya masih ngerasa ada teror lain di sini. Oh my God. Saya melihat dalam penglihatan mata batin saya. Saya ngelihat ada satu benda jimat lagi di dalam dirinya, tapi saya harus lihat ada di mana di sini. What is that? Ini. Kita butuh. Bay, dia bisa melukai salah satu dari kita, Bay. Kamu tenang. Bakal gitu, Nggak, worry. Kamu You coba. have to protect me, protect the guest star. Oke. Nih, Cid, mau ikut saja. saya butuh kaca sekali lagi. Kaca lagi, kaca. Kaca. Sayang, kamu tidak bisa maju di sini. Itu punya saya. Itu punya saya. Pergi kamu sebentar. Saya tidak... Awas, Roy. Balikan. Jangan lawan saya. Jangan lawan saya. Bay, Jangan lawan saya. saya butuh 3 kertas Jangan lawan dan saya. air teh. Jangan lawan saya. Balikan itu. Balikan. Saya perintahkan kau menjauh dari saya.
perintahkan kamu jauh. Pamit. Diam, Roy. Oh. Bye. Be careful. Jangan sampai ketemu. Jangan pakai itu. Pergi kamu. Jangan pakai kaca. Jangan pakai kaca. Dia nggak suka ngeliat mukanya hancur gini ya. Ambil saya api, Bay. Api. Jangan dibakar. Jangan dibakar. Jangan dibakar. Jangan dibakar. Jangan dibakar. Kamu lihat kaca itu? Jangan. Roy, jangan dibakar. Kamu tidak bisa nyentuh dengan saya. Tidak. Sama dah. Kok gitu? Nggak apa-apa. Nggak, it's okay. Dia masih dalam sini, Roy. Hati-hati kenapa dia? Iya, makanya. Dia nggak nyadar nih si Anton ya. Bye. What is this? Did you see something? Iya, aku lihat kayak muka ya. Ada apa? Kayak muka. Kayak tulisan. Aku lihatnya wajah dari sini. Hah? Tulisan apa? Bukan. Oh my god, ada tulisan. Selesai. 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 Pergi. Pergi. Selesai pergi. Selesai pergi. Selesai pergi. Kaki pamit. Selesai pergi. Oh, ini. Pamit. Oh, iya. P-A-M. Pamit. Ini P-A. Ini T-nya. Pamit. Baik. Pergi, selesai, pamit. Saya di sini pergi, selesai pamit. Nih. Selesai. Iya. Ada tulisannya. Udah pergi maksudnya, Roy. Ini pamit. Pamit. Pergi. Ini yang paling jelas ya. Oh wow. Pergi, selesai, pamit maksudnya apa, Roy? Pergi, selesai, pamit. Dia udah pergi. Belum. Belum Tapi ini pergi. pesan-pesan untuk si sang wanita yang korban. Pergi, selesai, pamit. Apa mungkin dia minta
ke keluarganya ya, Mbak ya? Iya. Karena Tadi dia belum sempat pernah nemuin Belum paham, keluarganya iya. dan keluarganya sampai sekarang nggak tahu nih. Karena dia nggak tahu kan korbannya siapa. Tadi sempet si arwah perempuannya bilang, tolong selesaikan urusan ini ke keluarga saya. Iya, keluarga yang Iya, perempuan. keluarga yang meninggal. Kamu berani nggak gunting bakarnya rambut sekarang? Bakar itu yang di meja. Sebagai sesama perempuan. Terus kamu bilang pergi jauh-jauh. Pergi jauh-jauh ya, yang tenang di sana. Pergi jauh-jauh, yang tenang. Kita sadarin si Anton ya. Anton udah sadar nih. Mas Anton. Cukup ya, Roy. Iya cukup. Citra. Iya, thank you. Aduh. Ada itu gak tisu basah atau apa? Bleeding. Minta Tisu ya? Oh my god. Aduh, parah. Mas Anton, bangun. Gak ada ini peralatan Kita- apa? Lebih bet. Hah? Gak ada ya? Perban, betadin. Oh my god. Iya. Kamu baik-baik aja kan? Ya, harus di dep gitu dulu deh. Minta korban, tolong. Langsung kelas. Mesin pakai tisu basah dulu deh. Tisu basah tadi. Oh my god, no. Aduh. Kita hapus ini pelan-pelan deh. Ini kesalahan fatal ya. Baik, ketika menabrak seseorang, dia tidak bertanggung jawab dan ulahnya sampai sekarang. Kayak Langsung lari soalnya kabur, jadi kita tanggung jawab. Iya. This one? This one? Mas. Ini mesti di dep lagi nih. Di dep. Ada lagi gak? Masih ada. Pengaruh dari arwah makhluk halus yang gak rela mati ditabrak tuh sangat parah sekali ya. Padahal dia udah tanggung jawab secara hukum, tapi itu nggak cukup ya, Roy? Nggak cukup sama sekali. Udah. Ambil air deh. Air minum, Mbak. Mas Anton yuk kita lihat. Kita Mana? berdiri lagi. Boleh, Bang. Jangan kena kaca pala kamu. Awas tangan. Awas mentalan. Langsung duduk. Santan dulu. Awas pelan-pelan, takut ada kaca. No. Ini Ini tangannya. diganti deh, ada yang lain nggak? Iya, ada yang baru. Sebanyak kaca soalnya. Iya. Misalkan minum dulu, duduk dulu, tenang dulu. Berarti ini pelajaran juga buat pemirsa di rumah. Jika melakukan kesalahan fatal di tol, baik di jalanan ataupun di tempat manapun, kita menabrak manusia ataupun kucing sekalipun, saya berharap banget untuk mempertanggungjawabkannya gitu loh. Kita pernah kan ya, Citra, kadang kita ngelihat ada kucing ketabrak dan sampai keluar. Dan saya berharap juga ini pelajaran buat pemirsa di rumah. Ternyata korban tabrak lari, arwahnya penasaran.
itu sebagai manusia dan akhirnya jadi hantu. Dan ini pelajaran juga, mereka harus bertanggung jawab, jangan lari dari tanggung jawab. Walaupun yang ditabrak kucing atau apa, tolong deh ada satu manner dan attitude untuk kita kubur atau apa, kita nggak sengaja gitu betul. kan. Secara hukum mungkin bisa dipertanggungjawabkan di polisi dengan penjara, tapi mereka akan tenang kalau misalnya memang rasa tanggung jawab itu memang ditunjukkan, diurus. Dan tadi waktu sosok ini masuk dalam badannya Mas Anton, ada kalimat yang minta keluarganya harus ditemuin. Iya. Saya nggak punya keluarganya. Bisa dicari nggak kira-kira? Bisa datang ke tempatnya, tanya lagi ada kejadian kapan, di mana, siapa yang meninggal, bisa ditelusurin nggak? Coba sih. Coba ya, Dicoba dulu telusuri ya Mas ya. Dan minta maaf. Iya itu nggak gampang, tapi itu secara sebagai bentuk tanggung logika jawab. ketika melakukan pengakuan pada polisi ya, lah bukannya korbannya sudah tercatat ya? Dicari pasti, di polisi pasti ada datanya. Iya, betul. Polisi karena ada saya hanya data ya bilang, kan? Iya. Waktu itu saya melakukan tabrak lari dan saya juga nggak tahu karena saya nggak langsung tiba habis nabrak langsung. Udah lama, setelah berapa iya. lama dihantui Berapa baru lama. akhirnya dia Karena saya lapor, dihantui itu nyerahin saya diri. baru nyerahin diri. Dan kamu menyebutkan nama, kamu nggak tahu sih, Tempatnya. Saya nggak soalnya tahu. memang nggak tahu Saya perempuan nggak tahu. itu siapa, Iya. nggak Iya, tahu. saya Di nggak tahu. jalan nggak kenal. bener-bener. Udah hilang aja datanya sebenarnya. Iya. Secara data dia nggak bisa diiniin. Tapi bisa dicari seharusnya. Hmm. Iya kan? Ini sebagai bentuk tanggung jawab. Ini tahun berapa pernah kejadian sih? Berapa tahun lalu? 2011 Mas. Oh, udah lama banget sekitar ya. Di sosial media sudah tahun. susah sekali. Tapi saya rasa di kepolisian kalau orang ada korban meninggal begini pasti ada datanya. Iya, Bisa dan dicari. tadi sempat dibilang di jalan itu, Iya, gitu. jalan Pada tahun panjang itu kan. 2011 di jalan itu berapa banyak korban kecelakaan yang terjadi, itu sih paling make sense ya. Nah kemudian udah dapet datanya, berkunjung ke rumah keluarganya untuk minta maaf. Itu yang paling make sense. Kalau nggak kamu nggak pernah. Sekarang gini, kita ini bertiga udah berhasil nih bikin si arwah perempuan ini tenang. Tapi kita tidak bisa menjamin apakah dia muncul lagi atau tidak. Sekarang udah pergi. Udah dengan Tapi bisa tenangnya. balik lagi. Karena saya dapat pesan selesai pergi pamit. Pamit. Tapi sebagai manusia yang punya hak ini ya, apa namanya, I don't know, akal budi, coba deh pergi ke, nanti kita cari data 2011 di jalan itu ada yang meninggal, kemudian datengin saudaranya, minta maaf. Konsekuensi ntar kalau dia marah terserah, kamu harus terima itu. Oke. Iya. Itu aja sih. Kamu baik-baik aja sekarang? Udah nggak berasa ada yang mau masuk lagi? Nggak ada tadi bener-bener. Oke. Dia nggak sadar loh pecahin kaca. Itu dia makanya. Tadi tolong diperiksa nanti diobatin tangannya. Mudah-mudahan nggak serius lukanya. Terima kasih Mas Anton. Mudah-mudahan cerita Anda bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang Terima kasih, menyaksikan Mas tayangan Anton. ini. Anda belum meninggalkan studio. Selamat malam. Malam. Jangan pernah lari dari apa yang telah Anda perbuat. Karena pertanggungjawaban Anda akan terus mengejar Anda hingga akhir hayat nanti. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku membunuh pacarnya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sherin. Selamat malam, Mbak Sherin. Selamat malam. Baik, apa yang mau Mbak Sherin ceritakan pada kami? Kedatangan saya ke sini, saya ingin membersihkan diri saya Dari? dari makhluk-makhluk yang suka mengganggu saya. Gimana awal ceritanya bisa ada makhluk yang mengganggu? Kronologinya seperti apa? Kronologisnya,
Saya kekasih saya. Dan saya Gimana cerita? kasih saya karena dia sudah mengkhianati saya. Dengan cara? Dia selingkuh dari saya. Dan oleh karena itu, saya tapi kesininya saya dihantui. Makanya saya hadir ke sini, saya yakin saya bisa lepas dari bayang-bayang itu. Menghantuinya seperti apa? Saya sering bermimpi, sering didatangin makhluk halus. Saya juga sering tidak tenang, melakukan sesuatu tidak ada kenyamanan. Dalam mimpi itu makhluk halus yang datang ngapain? Makhluk-makhluk itu seolah ingin menyakiti saya. Sampai saya terbangun, saya sadar. Oke. Selalu seperti itu dan saya tidak merasa tenang jika saya tidur. Jadi tujuannya malam hari ini supaya bisa lepas dari gangguan itu dan mendapatkan hidup yang jauh lebih tenang. Iya, Waktu pacar sudah ada hukuman secara pidana? iya, Sudah dihukum. saya dihukum. Anda akan kami ajak untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sherin tinggal di rumah bernomor 13. Lahir pada tanggal 18 Desember 1980. Saya merasakan kesedihan bercampur amarah di dalam jiwa Sherin. Perasaan itu membuahkan dendam yang tak berujung. Saya melihat ada ritual pemanggilan jin jahat yang sangat berbahaya. Ritual itu membuat Sherin terjebak dalam lingkaran hitam yang membuatnya semakin terpuruk. Saya melihat arwah-arwah gentayangan mengelilingi Sherin. Korban, arwah, dan makhluk astral banyak sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Sherin dengan tanggal 18 bulan 12 1980 dan nomor rumah 13. Pak Sherin ini pernah pacarnya karena sakit hati. Iya, Tapi belakangan sering digangguin lewat mimpi ataupun lewat langsung dan hidupnya lebih tidak tenang gitu ya. iya benar. Karena ada sosok hantu yang mengganggu. Makanya malam hari ini ingin lepas dari semuanya Benar, dan mendapatkan hidup yang lebih tenang. benar. Oke, sebenarnya Mbak Sherin di sini juga pernah pacar, tetapi saya melihat Mbak Sherin di sini juga pernah menjadi korban ya oleh majikan. Jujur. Iya, Saya ngelihat adegan di mana satu apartemen, kemudian dia oleh bosnya. Bini bosnya itu lagi keluar kota, kemudian bosnya meraih tubuhnya juga. Dan disinilah adalah salah satu trauma-trauma dia sehingga memuncak dan bisa orang. Efek akumulasi emosi, tahu kan ya, Bay? Ya. Efek akumulasi dari memori kecewa bisa jadi bola api suatu saat, kecil, gede. Akhirnya meledak. Akhirnya meledak dan akhirnya bisa seseorang.
Tapi saya melihat backgroundnya ini sebelumnya, dia kasihan sekali. Saya lihat tangannya diginiin, kemudian di sama majikannya di apartemen, salah satu apartemen di Bilangan Jakarta. Apakah itu betul? Betul. Betul. Oh, masih dendam ya? Ya, saya dendam. Saya benci. Saya tidak suka Tidak suka sama? sama dia. Hah? Kok sama saya? Karena saya bangkit. Saya nggak suka sama laki-laki. Saya benci sama laki-laki. Oh, saya mengerti. Karena saya membangkitkan memori-memori yang buruk. Dan Jadi keingat lagi. Iya, jadi dia feel like Balik kayak- lagi ke zaman iya, itu, ke bring masa that itu, time. ke waktu itu. Yes. Ya, saya minta maaf kalau saya membangkitkan memori-memori jelek. Tapi Mbak Sherin di sini harusnya lebih terbuka dan lebih ini kali ya, bisa lebih kooperatif dengan kita bertiga. Iya, karena kita niatnya kan mau membantu supaya bisa lepas dari gangguan-gangguan yang dirasain. Iya. Ya. Waktu itu pacar dengan cara seperti apa ya? Waktu itu saya lagi bekerja. Dia bilang mau jemput saya. Ternyata saya tunggu, dia nggak datang-datang. Info dari teman saya kalau dia melihat cowok saya masuk hotel gitu. Dan saya labrak. Ternyata benar, cowok saya selingkuh. Dan saya ditahan karena Ditahan. kejadian itu. Atau dengan hal-hal gaib? Enggak, Saya lihat dengan balok. Balok, Iya. betul? balok. Dalam penglihatan batin saya, vision saya, baloknya itu berbentuk persegi panjang, kemudian ada pakunya. Benar. Ada satu paku di ujung. Itu yang saya lihat. Betul begitu. Ya, saya sangat mencintai kekasih saya. Iya, oke. Oleh Mbak. karena itu saya nggak suka saya dihianati. Karena kamu dihianati dan gak suka, akhirnya kamu. Tapi sebelumnya, kamu juga pernah sehingga emosi-emosi negatif itu jadi bertumpuk-tumpuk dan tumpuk. Jadi akhirnya efek bola salju ya. efek bola salju. Saya mungkin bisa bilang kalau kamu tidak oleh majikan kamu di apartemen di Bilangan Jakarta pada kala itu, mungkin bisa melihat pacarnya masih agak elus dada. Tapi karena dia udah dilukain sama cowok di Bilangan Di apartemen itu. Iya, apartemen itu, kemudian melihat pacarnya juga selingkuh ya. Ya udah, jadi semua Jadi ketarik lagi Ketarik. memori itu. ketarik semuanya, jadi kayak orang ke flashback, jadinya dia mungkin gak suka sama saya. Saya boleh minta gloves? Mbak Sherin, apa yang Roy lakukan di sini coba untuk membantu Mbak Sherin. Jadi mudah-mudahan Mbak Sherin bisa kooperatif dengan menceritakan semuanya secara jujur. Jangan ada yang disimpan gitu. Karena tadi Mbak Sherin nggak cerita soal itu, satu. Kedua, Mbak Sherin juga nggak cerita pacarnya dengan cara seperti apa. Saya berkali-kali nanya tapi Mbak Sherin tutupin. Baru Roy bilang dengan menggunakan balok baru diiyakan. Nah, harapan kami sih mudah-mudahan Mbak Sherin bisa terbuka di sini supaya Roy bisa membantu, benar-benar bisa dapat solusi di sini. Ya? Saya yakin Bisa ya Mbak ya? bisa. Masih setengah nih, Bay. Yakin ya, masih ada dendam dan masih ada setengah iya, setengah tidak. Saya nggak dendam. Makanya saya kemari agar Mas Roy bisa bantu saya. Iya, ini mau dibantu kok. Kamu ada pertanyaan nggak sebagai sesama perempuan? Pernah akhirnya kecewa dan dia pacarnya selingkuh. Iya sih mungkin yang numpuk. Cuman tadi aku dengar sampai cerita katanya gangguin bukan arwah pacarnya aja. Ada banyak. Itu kok ya. ada banyak gitu. Berarti mungkin kenapa ya? Pertanyaan aku bingungnya di situ aja sih. Biasanya kalau dihantui sama arwah penasaran yang dibunuh kan hantunya pasti biasa korbannya aja kan. Kenapa Tapi katanya ini banyak banget nggak cuman katanya. itu.
sama tadi mbaknya bilang hantunya banyak. Kenapa dia jadi sering digangguin, Roy? Iya, karena saya ngerasa dia juga pelaku mistis. Tanya aja dia. Betul. Betul. Dia kan sebenarnya saya bisa melihat secara dalam, tapi dia itu tutupin supaya tidak ketahuan belangnya. Padahal sebenarnya Sherin di sini pelaku mistis. Pernah melakukan apa, Mbak? Saya mau Iya, menggunakan hal-hal gaib dengan apa? Saya selalu minta bantuan. Ketika saya melihat seseorang yang saya benci, saya akan minta bantuan Bantuan siapa? oleh orang yang mengerti saya. Siapa? Dukun. Saya melihat dalam penerawangan saya ya, Bay, dia mempelajari ilmu hitam. Sosok energi negatif dan sosok ilmu hitam masuk dan merasuk ke dalam jiwanya. Sehingga lirikan mata, gestur tangan, cara duduk, dan dia menyampaikan statement, semuanya nggak sinkron. Ya, karena saya lihat dia itu benar-benar dipenuhi dengan rasa amarah yang luar biasa. Jadi semuanya nggak sinkron. Body language-nya, matanya, tangannya, seolah ingin memegang pisau. Iya. Ini di dukun itu Cukup. Kamu lihat matanya. Saya kesini untuk membersihkan diri saya. Iya. Dibacain. Dia nggak suka dibaca. Oh iya, oke. Saya juga bisa buat kamu jadi korban saya. Jangan ada korban lagi di sini. Iya kan? Kan mau dicoba dibantu kan, Mbak ya? Iya, tapi saya tidak suka diungkit. Iya. Tidak suka. Sakit hati kalau diungkit masa lalunya, Bay. Ya, tapi di sini gimana kan- kalau nggak bisa lihat? Itu Tapi dia. kalau ya kan kita harus tahu sebab akibat aksi Iya. dan reaksi. Biasanya Roy memang coba cari akar masalahnya tuh di mana. Kenapa hal ini bisa terjadi itu kenapa gitu. Dan ini ada kaitannya. Iya. Berarti mbaknya mungkin tadi bilang bantuan dukun, udah berarti bukan cuma pacar mbak doang. Iya. Dukun itu yang saya puja. Dan dia yang bisa memahami saya di saat saya sakit, dia yang membantu saya. Bantu untuk Satu berapa lagi, orang? Banyak. Banyak. Dengan santan. Yang santet. Saya itu adalah orang yang suka dengan tantangan dan terpancing untuk jauh lebih. Walaupun saya tidak disukai karena saya membongkar semua rahasia kamu, tapi saya ingin kasih tahu pada kalian berdua bahwa sang dukun pun mengguna-gunain Sherin agar nurut dan bersama sang dukun. Betul begitu. Jawab ya atau tidak. Saya lihat dia dengan dukunnya karena udah kompak banget chemistry-nya. Betul ya. Pantasan dia bilang dia cuma percaya sama dukunnya. Saya bisa jadikan kamu korban saya. Silakan, tapi saya hanya membongkar fakta. Dan di meja kejujuran ini, siapapun tidak akan bisa luput dari hitam dan putih, kebohongan dan kebaikan. Iya. Artinya kau bisa melakukan ritual dong, kan udah bersatu tuh kayak hubungan sama dukunnya dan sekarang udah bisa mempelajari ilmu hitam dong. Apakah bawa sesuatu yang bisa diperlihatkan? Ada. Silahkan, boleh diambil. Silakan. Serem ya. Suka kayak apa ya naik emosi mulu. Kayak marah terus.
Kalau makin emosi tuh jadi gitu ya ngomongnya. Matanya tuh udah kayak campur. Apa yang di sini sama yang di sini sama yang di sini tuh jadi enggak Beda. Iya. Main sinkron body and keluar. iya Itu beda. udah bukan dia ya. enggak sinkron. Jauh dari body language-nya, matanya, Iya. cara duduknya juga udah kelihatan sih. Dia bete. Duh apa lagi nih? Ini ritual yang biasa dilakuin. Ya, ini Mas Troy. Sebelum saya melakukan, saya selalu mengkonsumsikan ini. Apa itu? Apa sih? Kembang Kembang. kuburan ya. Kembang 7 rupa iya. Kembang setaman gitu. Diapain kembangnya? Saya makan. Menurut mata batin saya, setelah melakukan ritual ini, Sherin jadi berubah jadi orang lain. Apakah kalian siap gak? Kalian berdua. Pasang badan deh. Jaga-jaga. Tapi bisa dikendaliin nggak? Saya tadi citra dia yang pertama, dia lah ya loh. Hah? Yang tadi partisipan sebelumnya dia hampir. Silakan makan apapun yang kamu suka makan. Saya takut dengan matanya sih sebenarnya. Iya, Apa itu? Apaan tuh? Apaan itu? Hah? Kain kafan? Bukan. Apa itu kayak Daging. Itu Itu kayak apa putih ya? itu apa? Hah? Apaan sih? Tali ari-ari. Aku ngata kain putih. Saya udah curiga ini kendinya itu emang biasa untuk di apa ya ngubur Nanam ari-ari yang ngubur bayi ari, kan? iya. Saya butuh bunga setaman saya. Dimakan loh. Ari-arinya itu udah ini ya. Udah kering. Maka kita tadi sekilas kayak kain kafan. Ih. Udah kering. Ini biasa dia lakuin sebelum bunuh korban-korban ya? Iya, Boy berani ambil satu nggak? Dari terus lu cobain salah satu penonton kita. Apakah ini benar real area or not? Dimakan beneran loh. Minta. Di sini siapa yang berani bantuin saya untuk makan hari-harinya? Masih ada, emang banyak Mas Bayu. Nggak apa-apa, percaya saya deh. Masih ada. Aduh. Kamu aja ya. Iya. Oh. Iya sih. Coba yang lain. Coba ini saya Cuma ambil ya. digigit aja. Cuman gigit aja yuk. Udah jangan oke. Mangkok bunga Ada. saya mana? Bunganya minta bunga setaman. Gigit aja coba ya Mbak bantu ya. Kita ini buktiin ya. Apakah Apa yang memang bener ini? ari-ari? Emang ini real daging beneran atau memang cuma kadar? Makan cobain di dekat sana. Ih ampun. Coba kamu gigit deh, Mau gigit? Coba. gigit dikit terus sana buang. Kamu nggak boleh makan itu. Ya udah oke. Hanya saya yang bisa makan itu. Kenapa Mbak? Kenapa? Udah. Jadi, bener ya? Oke, baik. Iya. Baik, silakan duduk kembali. Bye, misi deh, Bye. Saya akan lakuin ritual, Bye. Enggak, tapi kan biasanya ari-ari bayi dia dapat dari mana? Siapapun kamu yang ada di sini, nurut sama saya. Sedikit ya. Au. Jangan
jangan mendekat sama saya. Saya Kena- tidak akan pernah nyakitin wanita, tapi kita ada batas di sini. Di sini sebenarnya bukan saya yang berbahaya, tapi sebenarnya bintang tamu saya dan Bayu sih. Laki-laki itu bajingan. Semua laki-laki bajingan. Dia pantas di... Dan kamu pun bisa jadi tumbal saya. Kenapa? Kan nggak semua laki-laki Nggak sama, semua Mbak. nyakitin. Nggak Semua. Yang saya tahu semua laki-laki itu jahat. Jangan dekat di situ. Saya tekankan sekali lagi untuk tidak mendekat. Saya pakai kekuatan pikiran saya untuk kamu diam. Mbak Sherin, nggak semua laki-laki nyakitin perempuan. Ada banyak laki-laki yang menghargai perempuan kok. Tapi laki-laki yang saya kenal, dia memperkosa saya. Dia menyakiti hidup saya. Dia menghancurkan semuanya. Dia menghancurkan mimpi saya, karir saya. Tahu apa sih kamu tentang hidup saya? Iya. Kenapa saya benci laki-laki? Sekarang, saya sengaja untuk dekat dengan laki-laki dan saya... Iya, Mbak Saya Sherin. singing bowl. Laki-laki hanya pantas disakiti. Saya tidak suka laki-laki. Jangan menantang saya. Atau kamu bisa jadi korban saya. Enggak, saya nggak ada niat untuk menantang kok. Saya malah prihatin sekali. Semua kejadian yang dialami sama Mbak Sherin saya prihatin sekali. Kami semua sedih mendengarnya, tapi nggak semua laki-laki seperti itu kok. Bener. Jangan nyimpen rasa dendam terus. Jadi kamu orang yang sebenarnya orang baik yang Mbak Sherin tenang ya, tenang dulu ya. Kita coba bantu ini sekarang. Suara singing bowl ini akan membuat Mbak Sherin masuk ke dalam alamnya sendiri dan tidak mengganggu manusia. Kamu dengar suara? Kayak gemuruh gitu nggak sih? Iya. Hilang, muncul, hilang, muncul, hilang. Tuh. Hah? Itu bukan kayak... Itu nggak bohong. Ini Mas Roy, Itu namanya kan. tadi kerasukan. Balik kamu. Dia tadi kerasukan ya, Ron? Iya.
Mbak Sherin? Sudah sadar? Ini beneran udah sadar, Roy? Sudah. Tapi kita juga mesti hati-hati. Saya minta bubuk suci juga. Saya pengen Mbak Sherin ikut dengan saya di ruangan mediumisasi. Iya, Mbak Sherin boleh ikut berdiri. Kita ikut Roy ke ruang mediumisasi. Dan ini akan dilakukan proses cleansing untuk buat Mbak Sherin ini nggak dirasuki lagi sama apapun makhluk-makhluk halus yang biasa dipanggil saat ritual. Ya, karena kalau Mbak Sherin juga apa bedanya Mbak Sherin dengan laki-laki yang nyakitin itu? Sama-sama berbuat kejahatan kan? Oke, kita akan coba aja ke ruang mediumisasi ya, Roy. I don't know, I feel like now. No, it's Mungkin. okay. Yuk kita datang. Kita berangkat, kamu bawa lilinnya aja. Iya. Ya, silakan. Thank you. Singing bowl. Aku butuh singing bowl. Kamu duduk di sini. Ngapain bekas hari-hari? Duduk di tempat ini. Singing bowl. Singing bowl. Kita taruh lilin-lilin. Saya kok dengar suara angin muter-muter gitu sih di sini, Roy? Iya. Hah? Ini di mana taruh? Taruh depan sini. Oh, gitu. Dia mesti diikutin ya, Roy? Iya. Kamu harus tahan di situ. Baik, taruh apinya di sebelah situ deh, Bay. Mas, coba. Nyalain lagi, Bay. Jangan bunuh semua laki-laki. Saya benci. Saya benci laki-laki. Saya laki-laki. Sakit. Saya sakit. Saya sakitin sama laki-laki. Oh my God. Kenapa, Roy? Hah? Kenapa, Roy? Look at that. Hah? Kenapa? Hah? Apa? Belatung. Itu bisa, aduh, itu beli, aduh, beli, dia nggak sadar nih. Saya membunuh bunyiin laki-laki itu, Bay. seperti saya membunuh ini. Ini mau dimakan. No. Bunyiin terus, Bay. Ini laki-laki yang menyakiti saya akan bunuh.
Itu isinya beling semua loh, Bay. Apanya Itu itu dia, beling? saya takut dia malah kena belingnya. Dia mana tahu. Aduh, itu beling. Jangan dimakan. No. No, 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 no. No, 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 no. Bantuin sama sebagai seorang perempuan. Ya. What should I do? Belingnya ambil dan jangan dia makan. Aku takut, Ray. No, no, no. Aku takut, Jangan. Aku nggak berani. Saya akan membunuh. Saya akan membunuh satu laki-laki, Yai. Satu laki-laki lagi. Saya akan bunuh. Saya bunuh satu laki-laki lagi yang menyakiti saya. Setelah itu baru saya puas. Ini harus di cleansing cepet-cepet. Kalau nggak dia kan bisa malah ngelukain si yang punya badan ini nih. Saya mau cleansing semua ini dari hawa energi jahat. Garam kasarnya menghilangkan semuanya. Semuanya pergi. Pergi dan Banget belakang. pergi semua. Apaan tuh? Dia udah sadar. Aduh, Awas beling. ini banyak beling, banyak barang. Aduh, awas hati-hati. Kamu bisa berdiri nggak? Tangannya jangan ke situ. Boleh berdiri. Sini, pegang tangan saya. Kita berdiri ya. Aduh, banyak belatung lagi. Ayo kita berdiri, bangun, berdiri. Ayo, kita bisa balik lagi ke Kita sana. harus Roy. balik lagi ke sana, Bay. Silakan, Mbak. Boleh dibantu nggak? Boleh dibantu diajak dia jangan ke sana. Tolong bantu dong. Aku juga disuruh. Itu belatung dari bukan. Gak ada. Silakan ke situ. Kok gue apek banget. Ini di bawah lagi, Roy. Iya, di bawah. Situ aja. Tadi ada apa ya di sini? Kenapa? Tadi yang jatuh apa sih? Hah? Pintu. Jatuh. Pintu yang ini. Oh my God. Mbak Sherin, saya tahu Mbak Sherin sudah sadar. Sekarang udah nggak ada pengaruh makhluk halusnya. Saya mohon supaya masa lalu biarlah berlalu ya. Dan jangan ada dendam lagi. Saya tahu rasa sakitnya kamu diperkosa seperti apa. Rasa sakitnya dikhianatin sama orang seperti apa. Kubur dalam-dalam. Sekarang waktunya kamu untuk cari kehidupan yang baru. Mbak Citra, kamu kan sama perempuan. Saat ngerasa down, kecewa, sakit, apa yang biasa dipikir untuk menguatkan? Apa yang biasa dilakuin? Iya, kembali ke kepercayaan masing-masing ya. Kita berdoa aja. Dan nggak bisa Mbak Shirley nyamain semua laki-laki. Nggak semua laki-laki gitu kok Mbak. Semua perempuan pasti pernah ngerasain. Saya pun pernah ngerasain sakit. Tapi kalau kita selalu berpatokan untuk semua laki-laki yang menyakiti, itu sebenarnya permainan di pikiran kita aja. Positif, be positif aja. Karena akan nyakitin diri Mbak sendiri kayak gini kan. Itu aja sih. Stop ritual-ritual tadi, Mbak. Iya. Iya. Mbak Sherin kuat kok untuk bisa lepas dari semuanya. Ya,
untuk bisa ngelawan rasa dendam, rasa bencinya sama laki-laki ya. Mudah-mudahan ke depannya Mbak Sherin bisa menemukan laki-laki yang benar-benar mencintai dengan tulus dan akan membuat Anda lebih bahagia. Terima kasih Mbak Sherin. Mbak Sherin boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Mas Troy, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya terima kasih. Dendam bukanlah penyelesaian. Dia hanyalah alat kepuasan yang akan berujung sesal dan kegelisahan. Kalau ngeliat apa yang dilakuin Sherin, dia sering melakukan ritual untuk akhirnya melampiaskan dendamnya ke laki-laki. Apa di rumahnya masih banyak benda-benda mistis yang mempengaruhi pikirannya, Roy? Saya curiga masih banyak benda-benda mistis ya, apalagi binatang-binatang yang aneh bermunculan di rumahnya. Tampaknya perlu ada penelusuran di sini ke rumah Sherin. Frisley akan mewakili saya melakukan penelusuran ke rumah dan olah TKP. Baik, kalau begitu setelah ini Frisley dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Sherin. Pemirsa, sekarang aku udah ada di depan rumahnya Mbak Sherin, salah satu partisipan, dan jadi aku mau ngebantu Mbak Sherin. Oke, di samping sini ada laki dari tadi teriak minta tolong. Kata sosok ini, dia minta tolong untuk pecahkan masalah yang nanti akan kita temuin di dalam. Oke, kita langsung aja deh. Permisi, Mbak Sherin. Mbak Sherin. Misi, Mbak Sherin. Ya, Mbak, ini rumah Mbak. Mbak. Ya, ini rumah saudara saya. Oh, rumah saudara Mbak. Ya, saya sekarang tinggal di rumah saudara. Oke, kakak boleh minta masker? Mbak, boleh dipakai dulu ya? Boleh. Yuk Mbak, kita masuk Mbak. Oke. Kak Tri? Ya? Kak, aku mau lihat preview kamera lock yang semalam. Kakak siapin dulu ya, Kak. Ya. Kak, aku boleh lihat kamar kakak? Boleh, ayo ke atas. Sini. Tunggu. Kok ini ada sosok laki-laki? Masih muda. Dia bilang kalau dia salah satu korban dari Mbak Sherin. Ini dia bilang sih, dia ngasih tanda sih ke aku. Tapi kamar kakak di mana ya? Ayo Kak, masuk Kak. Sini. Ini kamar saya. Saya minta tolong sama kakak. Saya ingin bersih. Saya ingin lepas dari gangguan ini, Kak. Saya udah capek, Kak. Oke. Tolong bantu saya. Iya, saya pasti bantu Mbak Sherin kok. Yuk, berarti kita masuk ke kamar. Kak, masuk kamar saya. Ini kamar saya, Kak. Kok Mbak, ini kayak ada sesuatu, satu makhluk yang mau bicara sama kita, tapi aku nggak ngeliat sosoknya. Cuma emang ini jelas banget, ini frekuensi dia gede banget ini di sini. Mbak Sherin ngerasain juga nggak? Iya, saya ngerasain. Saya sering diganggu. Saya sudah di-indoor sama Roy, tapi saya masih merasakan hal-hal yang aneh di rumah saya. Selebih di kamar saya. Oh, di kamar ini? Ya, saya tidur selalu dihantui, Kak. Saya nggak tenang, Kak. Tolong, Kak. Tolong bantu saya, Kak. Iya, aku pasti bantuin. Kak, aku boleh minta kalung bandul? Oh iya, bentar Frisley. Tunggu ya, soalnya aku juga ngerasain banget ini. Pemirsa, jadi kali ini aku menggunakan media bandul karena aku bisa ngerasain, bahkan kita berdua ngerasain, tapi kita nggak ngelihat sosoknya itu ada di mana. Jadi menggunakan bandul ini, aku mau tahu lokasinya itu di mana.
Kak, saya bantu, Kak. Iya. Oke. Arahinnya ke sini. Ini sesuatu deh yang ditutupin di lemari ini. Tidak! Mbak Sherin kenapa? Mbak? Mbak Sherin? Mbak Sherin? Tidak, aku bukan pembunuh. Pemirsa, ini kayaknya emang ada sesuatu yang ditutupin sama Mbak Sherin, makanya dia sampai kayak gini. Aku bukan pembunuh. Mbak Sherin. Mbak Sherin. Kak Sri, Kak. Tolong, Kak. Kak, aku minta tolong. Ikat tangannya Mbak Sherin. Aku bukan pembunuh. Kak, minta tolong siapin kain. Ini udah nggak bener. Kok bisa kayak gitu sih? Karena kalau nggak ada apa-apa di sini, nggak mungkin Mbak Sherin sampai teriak-teriak kayak gitu. Dan dia bilang dia bukan pembunuh. Aku bukan pembunuh. Mbak, sadar Mbak. Ini ada sayang. Ini kayaknya yang biasa dipakai sama Mbak Sherin untuk ritual deh, Kak. Iya. Bukan pembunuh. Mbak, sadar Mbak. Ada lagi. Please, ini kuat banget loh. Kak Sri tahan dulu ya, Kak, soalnya ini. Bukan pembunuh. Mbak, sadar Mbak. Jadi ada laki-laki tiduran. Mbak Sherin masuk dari kamar, bawa balok ini. Terus balok ini yang digunakan untuk menghantam kepala si laki-laki. Kak Sri, ini udah nggak benar, ini udah nggak benar. Barang-barangnya harus kita bawa. Kita amanin. Saya bukan pembunuh. Kak, aku minta air sama lilin merah ya. Cerik harusnya. Jangan sentuh barang-barang saya. Saya bukan Enggak. pembunuh. Ini bukan Mbak Sherin. Kak Sri, tahan. Saya bukan pembunuh. Sadar Mbak. Saya membunuh ada alasannya. Saya kecewa sama laki-laki. Oke pemirsa, ini Mbak Sherin udah aku coba sadarin, udah aku bersihin dari sosok yang coba mempengaruhi. Sebenarnya tadi bukan sepenuhnya kerasukan ya, Kak. Jadi dia masih sadar dan dia tadi sempat bilang kalau dia kecewa sama laki-laki. Cuma emang ini cara yang dilakuin itu udah cara yang salah. Itu udah nggak benar banget. Tadi juga saat dia ngeliat yang foto kamu pegang tadi, dia makin brutal. Iya, karena itu sosok mantannya yang dia bunuh gitu. Saya tapi harus ngelakuin pembersihan satu kali lagi. Kita coba sadarin dulu ya, Kak. Mbak Sherin. Mbak Sherin. Ah, sama aku minta itu dong air sama jeruk. Air sama jeruk. Mbak. Mbak Sherin. Mbak Sherin bangun yuk. Mbak Sherin. Mbak Sherin bangun. Oke. Mbak Sherin. Oke, Mbak Sherin. Mbak Sherin. Kak Sri, aku minta tolong dong ambil barang-barangnya.
kita bawa. Kita keset aja ya. Mbak Syirin. Minum dulu ya Mbak. Mbak Syirin, jadi tadi nanti barang-barang yang ada di lemari Mbak kita bawa semuanya. Dan ini di kamar ini juga udah kita netralin, udah aku netralin. Cuma Mbak Syirin minum ini 1 tegukan. Nah pemirsa, kenapa harus minum air jeruk? Karena asamnya jeruk ini untuk menetralkan aura-aura yang ada di badannya Mbak Syirin. Jadi Mbak Syirin juga nggak mudah terpengaruh sama sosok-sosok yang emang coba buat ngalihin ke hal yang negatif. Udah Mbak? Yuk, yuk. Kita... Kak Sri? Ya, Prisly. Kakak duduk di situ. Oke, bentar ya, aku play dulu. Iya. Oke. Ya, Kak, duduk. Sini, Mbak. Nih, jadi ini kita ngelihat rekamannya ya. Ini di hari sebelumnya ya? Iya, sebelum kita datang ke sini. Ini berarti kemarin. Tuh, ini Mbak Syirin bangun. Iya, saya waktu itu tidurnya gelisah banget. Gelisah? Saat gelisah jadi pusing, gelisah, takutan, semuanya Mbak. Oh, jadi rasanya kayak ada sesuatu? Iya. Mbak Syirin ngerasain? Ngerasain. Oh, ngerasain. Oke. Soalnya aku belum melihat apa-apa sih di sini. Cuma emang frekuensinya berubah dari awal tadi, Kak. Frekuensinya makin lama kayak makin gelap yang aku lihat. Nah, dan Mbak Syirinnya pun makin kayak nggak tenang tidurnya. Kak, lihat. Nih. Oke, jadi pemirsa, ini ada bayangan sosok laki-laki. Dan ini aku bisa simpulin, ini adalah sosok yang selalu mengganggu Mbak Syirin. Mbak Syirin sendiri nggak ngeliat sosok ini? Enggak, saya nggak lihat. Oke. Cuman saya kalau tidur senyap saya seperti bermimpi gitu. Oke. Jadi sekarang Mbak Syirin udah ngeliat langsung kan sosoknya kayak apa. Dan yang penting sekarang sosoknya udah nggak ada, udah selesai semuanya. Mbak Syirin udah tahu kesalahannya apa. Yang penting kedepannya jangan diulangin lagi ya Mbak. Iya, makasih ya Mbak. Iya, karena barang-barangnya juga nanti kita... Ya, kita situ. Ya udah, semoga Mbak Syirin bisa hidup lebih baik lagi ya Mbak. Kita pamit dulu. Ya udah, makasih ya. Sudah dibantu, makasih ya. Oke Mbak, terima kasih ya. Nanti kita rapikan semuanya. Oh iya, makasih Bang ya. Dua partisipan yang hadir malam hari ini di Menembus Mata Batin adalah Anton dan Syirin. Anton tadi telah melakukan tabrak lari dan sang korban pun kerap mengganggunya. Sementara Syirin, dia melampiaskan dendam kepada laki-laki dengan akhirnya banyak korban. Roy, gimana tanggapan kamu, Syirin dan Anton? Syirin dan Anton dua-duanya sangat menyeramkan sekali sebagai pelamis dan pelaku. Gitu kan ya, pelaku kriminal seseorang. Namun saya lihat dua-duanya kasihan sih antara Anton dan Syirin. Ya dua-duanya jadi malah diganggu sama apa yang mereka lakuin. Iya, dua-duanya saya tetapkan saya simpati untuk kedua partisipan saya hari ini. Oke. Cit, kamu tadi ngelihat ada banyak belatung pada saat Syirin sedang di cleansing ya? Iya, itu aku bingung dari mana sih Roy itu belatungnya. I don't know. Tiba-tiba muncul ada. aja gitu, Tiba-tiba manifestasi Bukan di dalam dari- itu kamu. Bukan. Kita Muncul. manifestasi dari makhluk-makhluk Iya, halus iya, yang ada iya. di belakangnya Syirin tadi ya? Betul. Makhluk halus yang ada di belakangnya Tapi Syirin kamu belatungnya nggak ada yang... Nah, tadi saya liatin kaki, apakah ada? Nggak ada kan? Soalnya tadi saya sempat ada di kaki. Enggak nginjek kan? Soalnya. Iya. Oh iya. Nggak ada Nggak ya? sih, aman. Nggak, oh jadi makhluk halus itu bisa Bisa berubah Hewan. bentuk, bisa berubah dia menjadi- manifestasi jadi makhluk-makhluk apapun. lain. berarti banyak banget. Tadi jumlah belatung itu jumlah makhluk halusnya. Bisa macam-macam. Iya, bisa macam-macam dan nggak pasti juga jumlah makhluk halusnya dengan jumlah belatungnya. Kamu tanggapannya gimana, komentar Anton dan Syirin? Kalau untuk Anton tadi sih aku lebih, kalau dia memang kan melakukan itu secara tidak sengaja.
Cuman dia melakukan mungkin datang ke orang yang salah seperti dibilang orang pintar tadi ya, ternyata malah memperburuk. Kalau Mbak Sherin ini juga karena dinamik lebih parah lagi sampai melakukan segala cara, yaitu dia dari mindsetnya dia kali dia udah atur dengan laki-laki, dia pacaran dengan laki-laki ternyata hanya untuk kepuasan dia melampiaskan dendam dia saat katanya dia diperkosa ya. Ya sangat menyayangkan sih ya, semoga dengan udah datang ke sini bisa clear mind lah. Iya ya, jadi terbuka lagi, jadi membersihkan hati dan pikirannya Iya. supaya nggak menggunakan hal-hal mistis. Mistis nggak, Justru malah membuat mereka semakin terpuruk. semakin terpuruk. Baik. Citra Anggun, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua rencana baik dan karirnya. Amin, terima kasih. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih. Penjelasan dan pencerahan malam hari ini. Terima kasih. Pemirsa, jangan nyalakan api kebencian di dalam diri. Karena hidup terlalu singkat untuk memelihara rasa benci. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.